Ringkas kata, masakan sudah masak, ditaruh di tempatnya dalam panci bahasa kitanya. Tidak lama Nabi dengan sahabat datang, 1.000 orang datang. Kalau 1.000 orang kira-kira satu masjid ini penuh sudah, ya. Penuh satu masjid ini. Sedangkan Sayyidina Jabir rumahnya kecil, kecil mungkin 4x4 rumahnya, kecil sekali. Bagaimana menampung orang begitu banyak? Sahabat sudah kumpul di luar nih, mau makan ini, orang kelaparan semua nih. Sahabat sudah lapar. Rasul pun masuk kepada rumahnya Sayyidina Jabir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, mana makanannya? Sayyidina Jabir nunjukin, ini ya Rasulullah, panci sudah masak dagingnya, masak kare sudah masak. Nabi pun membuka panci tadi, Nabi berdoa, mendoakan kepada makanan ini supaya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kata Nabi, mana gandum? Gandum tadi mana? Sudah dimasak belum ya Rasul? Kata Rasul, bawa sini gandumnya. Didoakan sama Nabi. Gandum yang belum masih tepung tuh mah, didoakan sama Nabi. Kemudian Nabi bilang kepada ibu-ibu di kota Madinah ini yang bisa masak roti, segera kumpul semua. Kita masak roti di sini. Karena perintah Nabi, maka Sayyidina Jabir pun memberitahukan kepada perempuan-perempuan Madinah siapa yang pintar masak, untuk datang ke rumahnya Sayyidina Jabir, bikin petungkuan di halaman untuk masak roti. Ini kalau masak roti gampang aja, kasih air, kasih garam, kasih apa, begitu sudah dibikin roti tamis. Akhirnya kare sudah siap, roti sudah siap. Nah, kata Nabi, aku yang membagikan karenya, kamu yang memotong rotinya. Kalau masak kasihkan sahabat. Nah, setelah itu Nabi pun menyuruh kepada sahabat yang 1.000 orang itu masuk ke dalam rumahnya Sayyidina Jabir, 10 orang. Masuk 10 orang. Duduk, kata Nabi. Nabi pun menaruhkan kari di piring. Sayyidina Jabir mengambil rotinya, ya. Begitu juga Nabi memotongkan roti tadi. Makan mereka sahabat ini. Kata Nabi, tambahi. Kalian sudah 3 hari nggak makan. Banyaki makan. Makan sahabat Nabi. Kata Nabi, nah kita mungkin 3 hari lagi selesai kerjaan, tambahi lagi makan untuk 3 hari. Jadi ibarat kata cuma segini penuh makanan sampai ke gulu jar orang Banjar makanan dari sahabat makan. Tapi anehnya makanan sedikit pun nggak berkurang. Dikabit jar orang Banjar, dipotong roti itu tumbuh lagi, diambil daging kare kambing tadi taruh di piring di panci ini bebanyak lagi. 10 orang masuk sampai yang 1.000 orang tuh habis semua. Sampai habis. Dan semua pesahabat kenyang, dan Sayyidina Jabir mengatakan, demi Allah aku melihat makanan itu sedikit pun tidak berkurang. Sedikit pun tidak berkurang. Rotinya tidak berkurang, kare kambingnya pun tidak berkurang. Lengkap semuanya. Nah, selesai 1.000 orang tadi, lalu Nabi bilang kepada Sayyidina Jabir, wahai Jabir, panggil anak-anakmu, panggil istrimu, panggil keluargamu, makan di sini. Dan bagikan roti ini dan kari kambing ini semua penduduk kota Madinah ini, kasih semuanya. Ini perempuan-perempuan, suami-suaminya bekerja menggali paret, kasihkan makanan semuanya. Jadi Masya Allah, dengan izin Allah, itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Begitu banyaknya penduduk Madinah, ibarat kata sampai umpama 1.000 orang atau 2.000 orang atau 20.000 orang, semuanya tercukupi makanan pada hari itu dan sampai beberapa hari ke depan. Masya Allah. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadikan makanan sedikit dan bisa tercukupi untuk seluruhnya, bahkan ada kelebihan yang lain. Dan ketahuilah pada saat itu ya, Nabi dengan Sayyidina Jabir itu belum makan. Jadi beliau cuma berdua melayani tamu, melayani sahabat, makan dulu. Selesai makan semuanya, baru Nabi dengan Sayyidina Jabir baru makan. Nah, kita kan begitu ya, kalau selamatan kan ya, kita tidak karuan makan ini. Kalau tamu kita belum makan, kita biasanya nggak mau makan dulu. Ayo Pak, makan.
Dan itulah adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang pemimpin, beliau seorang yang menyelamatkan kita, membawa kita jalan keselamatan dari dunia sampai di akhirat, masuk surga. Tapi beliau lebih mementingkan sahabatnya dan kita semuanya ketimbang diri beliau sendiri. Nah, oleh karena itu patutlah kita bergembira, bersyukur dengan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karenanya salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbuatan yang dicintai Allah dan Rasulnya, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi semampu kita, dan menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah dan mendatangkan murka Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita semuanya masuk surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW tanpa hisab dan tanpa ditanya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.